Musibah. Jujur, Prananto, 14 Januari 2007. Menjelang tengah malam, ponsel dekat bedlam bergetar. Terlalu lama untuk sebuah pesan pendek. Di perbatasan antara terjaga dan bermimpi, Budiman berdecak kesal sekaligus meraih ponselnya. Telepon dari Mbak Lita di malam selarut ini. Halo? Budiman? Cepat setel televisi, laporan khusus. Lalu terdengar suara tut pendek-pendek pertanda telepon seberang ditutup. Budiman malas-malasan meraih remote control dan menghidupkan televisi. Pas di channel yang menayangkan sisa laporan khusus, tampak seorang pria berumur sekitar 60 tahun dalam posisi membelakangi kamera, digiringi dan dikawal belasan petugas kejaksaan dan kepolisian memasuki sebuah mobil tahanan yang parkir di depan pintu pagar yang terbuka lebar. Puluhan wartawan berbagai media merangsek berusaha mendekati pria tua ini, melontarkan berbagai pertanyaan yang tak begitu jelas terdengar. Siapa yang menelepon? Budiman tak menjawab pertanyaan istrinya yang ikut terjaga sebab seluruh konsentrasinya sedang terpusat untuk mengingat-ingat siapa gerangan sosok pria tua yang serasa begitu dikenalnya. Sayang, kamera terus mengikutinya dari belakang hingga wajahnya tak kunjung tampak. Barulah ketika pria tua ini memasuki mobil tahanan, kamera bergerak sedemikian rupa hingga berhasil mengambil close-up-nya. Pak D. Muhargo, Budiman, cepat-cepat mengambil ponselnya lagi. Menelepon balik ke ponsel Mbak Lita. Tidak aktif. Dicobanya langsung ke rumahnya di Batam. Tak ada yang mengangkat. Coba saja tanya Mbak Rina. Sudah sebulan ini dia tinggal di Amerika. Aku nggak tahu nomor teleponnya. Kenapa nggak langsung nelpon ke rumah Pak D aja? Budiman terdiam. Saat ini suasana rumah Pak D pastilah sangat tidak kondusif untuk menerima telepon dari luar. Dan sebelum ia memutuskan untuk menelepon atau tidak, ponselnya sudah lebih dulu berbunyi. Berturut-turut atas masuknya balasan pesan pendek dari saudara-saudara dan teman-teman dekat yang semuanya bicara tentang penahanan atas diri Pak D. Muhargo. Ada yang sekedar mengabarkan yang baru saja tertayang di televisi. Ada yang mengajak semua berdoa untuk keselamatan beliau. Ada yang mengutuk tindakan kejaksaan yang biadab, dan sebagian terbesar mengimbau agar para sanak saudara berkepala dingin dan tetap tenang karena ini penahanan memang lagi ngetren dan lebih besar muatan politisnya daripada benar-benar untuk menjunjung supremasi hukum. Namun, Budiman paling tertarik dengan pesan pendek dari sebuah nomor yang tak dikenalnya, yang menyebutkan bahwa Bude Muhargo dirawat di Papillon VIP sebuah rumah sakit internasional di Cikarang. Budiman, sini. Budiman menghampiri budenya yang segera bangkit dari tempat tidur. Tidak usah duduk, Bude, tiduran saja. Kamu pikir aku sakit? Tanya budenya sambil tersenyum. Aku menginap di sini atas saran Nak Ustadz Ramadan ini, supaya terbebas dari kejaran wartawan. Seorang lelaki muda bersorban putih, berwajah bersih, yang berdiri tak jauh dari tempat tidur Bude tersenyum hormat kepada Budiman dan mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Ramadan. Budiman, pengasuh pondok pesantren Janturan yang didirikan Pak Demu setahun lalu di Yogyakarta, kata Bude menjelaskan. Pak D melihat tata susila di kota pelajar itu makin lama makin memprihatinkan dan terdorong untuk menyumbangkan karya nyata yang berharapkan minimal bisa menghambat laju kemerosotan moral di kalangan generasi muda. Kok kebetulan ketemu dengan Ramadan yang punya perhatian sama terhadap pembinaan anak-anak di sana. Ya, jadilah pesantren itu. Budiman mengangguk-angguk. Sementara dalam hati, ia merasa telah keliru menilai situasi. Semula, ia membayangkan Bude berbaring dengan jarum infus, pipa oksigen, berikut segala macam kabel peralatan kedokteran yang menempel di bagian tubuhnya. Semula ia mengira akan melihat Bude dengan tatapan mata menerawang ke langit-langit, dengan air mata yang diam-diam membasahi pipi, dan bicara dengan suara terbata-bata. Nyatanya,
Beliau bicara sangat lancar, kualitas suaranya tetap jernih, ketenangannya tetap terjaga. Bahkan terlalu tenang untuk situasi yang mestinya sangat depresif ini. Menjelang saat sarapan tiba, Ustaz Ramadan berpamitan dan dengan secara amat hati-hati berbicara. Kalau sekiranya subsidi dari Bapak buat pesantren untuk sementara waktu dikurangi atau bahkan dihentikan, insya Allah kami siap bersuadaya. Oh tidak. Sejak mulai berurusan dengan kejaksaan, Bapak selalu berpesan bahwa subsidi buat pesantren sudah merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan dengan cara apapun, Bapak akan tetap menjalankan komitmennya. Jadi Nak Ramadan tidak perlu risau oleh kondisi yang sedang dihadapi Bapak saat ini. Sepeninggal Ustaz Ramadan, barulah Budi menghela napas panjang. Zaman sekarang lebih dari zaman edan, Bud. Semua orang lagi pada mabuk kepingin jadi pahlawan. Tapi karena sudah berlalu jadi orang miskin, yang paling gampang dijadikan musuh ya orang-orang yang punya rezeki lebih, seperti Pak Demo. Boleh tahu Pak Budi, apa yang dituduhkan kejaksaan kepada Pak Di? Cerita lama, Bud. Penyalahgunaan Yayasan Maya Gubagio, pembangunan hotel di Bogor dan Kintamani, yang katanya izin bangunnya tidak sesuai peruntukan, markup dana pembelian kapal-kapal patroli buat angkutan laut, dan apalagi gitu. Aku malah tidak ingat semuanya. Terlalu banyak, Bud. Terlalu banyak orang yang ingin kebagian rezeki dengan cara-cara yang tak kenal malu. Hingga segala sesuatu yang sudah semestinya tidak diutak-atik, diobok-obok, supaya seolah-olah ada masalah. Lalu, ahli-ahli hukum yang katanya pinter-pinter itu berebut menyumbang kepintarannya dengan cara menafsir-nafsirkan pasal-pasal hukum, hingga yang selama ini dianggap benar bisa menjadi salah. Yang selama ini tidak melanggar hukum bisa dianggap melanggar hukum. Memalukan, Bud. Memalukan sekali orang-orang seperti itu. Sampai hati menistakan diri sendiri demi uang yang tak seberapa nilainya. Tidak seperti biasanya, selewat tengah malam Budiman terjaga untuk melakukan sholat tahajud. Tak kurang dari jam ia berdoa dan terus berdoa. Memohon kepada Tuhan agar Pak D. Muhargo diberi kekuatan lahir dan batin menghadapi situasi yang seabsurd ini. Budiman sungguh tak rela kalau Pak D-nya yang sangat dihormatinya itu sampai benar-benar di meja hijaukan dan dipenjara. Bagi Budiman, Pak D. Muhargo memang segala-galanya lebih dari sekadar kakak almarhum ayahnya. Beliau adalah seorang panutan, sesepuh sekaligus juru selamat bagi kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Budiman tak akan pernah melupakan masa remajanya, yaitu setelah ia lulus dari bangku SMP, pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah Pak D-nya ini. Setiap pagi ia bangun setengah 5 untuk mengepel lantai, mencuci mobil, dan menyapu taman sebelum ia mandi dan bergegas berangkat ke sekolah dengan mengejar bus kota untuk mencari celah di antara belasan orang yang bergelantungan di pintu belakang. Jer, Basuki Mawabea, Bud. Begitu Pak D. Muhargo saat itu selalu berucap pada Budiman, bahwa untuk mencapai kebahagiaan pastilah diperlukan pengorbanan. Budiman sangat mempercayai ucapan itu karena Pak D. Muhargo telah membuktikannya sendiri. Bagaimana beliau dengan gagah berani menjalani masa-masa penuh kemiskinan sebagai prajurit di berbagai pertempuran dan tugas-tugas ketentaraan lainnya. Terus merangkak naik menjadi perwira tinggi, menjabat sebagai komandan di berbagai kesatuan, sampai dipercaya memegang jabatan-jabatan penting di pemerintahan berikut jabatan komisaris di berbagai perusahaan. Nasib orang memang sulit diduga, Bud. Kadang bisa di puncak, kadang bisa di bawah. Untuk itu kita harus selalu ingat pada falsafah pohon. Puncak pohon bisa berkibar anggun karena dukungan batang dan kekuatan akar. Jadi, selagi kita di puncak, kita tidak boleh melupakan yang di bawah. Tidak boleh melupakan akar yang diam-diam mendukung kita tanpa pernah mau menonjolkan diri. Dan falsafah tersebut secara konsisten diterapkan Pak D. Muhargo dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap memperoleh pendapatan lebih dari gaji yang diperolehnya tiap bulan, entah itu dari proyek-proyek yang dipercayakan padanya atau dari sumber manapun, beliau senantiasa membagi rata ke setiap bawahan. Dari tingkat staf sampai karyawan paling rendah, tak terkecuali, itulah maka semua bawahannya atau bahkan yang sudah jadi mantan bawahan senantiasa loyal dan sangat menghormati Pak D. Mereka senantiasa mengenang beliau sebagai atasan yang sangat penuh pengertian dan mengenang periode menjadi bawahan beliau sebagai masa penuh kesengsaraan. Namun, orang yang sangat dihormati itu kini terkurung di sebuah ruang tahanan yang menghinakan dirinya, yang menistakan martabatnya, yang menafikan segala kebajikan yang pernah diperbuatnya. Maka Budiman pun merasa harus segera bertindak untuk menghentikan penjalinan terhadap Pak D-nya ini. Seminggu kemudian, insya Allah semua akan terkendali, Bude. Saya sudah menghubungi Mas Prawoto. Dia yang akan mengatur susunan hakim di pengadilan tingkat pertama. Tetap harus ke pengadilan juga. Demi menghormati prosedur hukum saja, Bude. Gak enak juga kalau sudah terlanjur kelihatan digelandang masuk tahanan, tahu-tahu keluar begitu saja. Kasihan Om Karsono. Karsono itu cari muka. Demi ambisinya untuk bisa naik jadi jaksa agung, dia tega mengkhianati. Sebenarnya tidak seburuk itu, Bude. Sebelum malam penjemputan itu, Pak D ternyata sudah berkomunikasi dengan Om Karsono dan bisa memahami posisi Om Kar yang sangat sulit dalam menghadapi tekanan publik untuk menyeret Pak D ke meja hijau. Jadi, ini soal tarik ulur saja. Cuma, itulah dari dulu Pak D tidak punya channel di kalangan media. Jadi, pemberitaan atas kasus-kasus Pak D sama sekali tidak terkontrol. Kebebasan, Bude bergumam lirih sambil menghela nafas panjang. Semuanya jadi kebablasan. Memang, Bude, sehubungan dengan itu pula, saya ingin menyarankan Bude agar segera pindah dari rumah sakit ini. Loh, kenapa? Sudah ada wartawan yang tahu Bude menginap di rumah sakit ini. Oh alah Gusti, terus aku harus pindah kemana? Terserah Bude memilih mana. Rumah di Pondok Indah saya rasa cukup aman. Jangan, nanti bisa bikin pakuwu Mas Abdul. Masa istri tahanan bertetangga sama Kapolda? Kalau sampai ketahuan, beritanya bisa dipelintir jadi macam-macam. Atau di kota wisata? Memang kita ada rumah di sana. Ada Bude, yang tahun lalu dikasih sama si Tantra. Ideal sebagai tempat nyepi. Tapi kalau Bude menghendaki, yang masih di Jakarta paling sepi ya rumah Kemang. Loh, bukannya sudah dijual? Nggak jadi Bude. Sama broker dikasih harga 9 miliar. Jadinya malah nggak laku. Cuma kondisinya memang sekarang kurang terawat. Kalau Bude mau pindah ke situ, harus dibersihkan dulu. Padahal harus segera. Benar Bude, yang paling siap huni dan paling aman sebetulnya di apartemen. Terserah Bude, mau memilih yang di Paku Buwono atau yang di Menteng. Sampai sekarang, dua-duanya belum pernah ada yang menempati. Enggak kalau gempa bumi bisa mati berdiri. Sebuah Mercy seri 600 meluncur lembut dan berhenti di pelantaran parkiran VIP bandara. Budiman membantu Bude Muhargo keluar mobil, membawanya ke arah pintu khusus untuk menunggu penerbangan ke New York. Bude akhirnya memutuskan untuk sekalian menemani Rina, putrinya yang sedang mengambil S3 di sana. Di ruang tunggu, Bude menyerahkan sebuah tas kecil ke Budiman. Ini kunci safe deposit box. Bud, semua aku titipkan ke kamu. Kalau kamu perlu cash as dolar, ambil saja dari yang di Citibank. Kalau tidak salah, masih ada di sisa sekitar 1 atau setengah juta di situ. Buat bayar uang muka pengacara-pengacara, aku rasa lebih dari cukup. Kalau kamu mau rupiah, tadi siang aku sudah transfer 5 M ke rekening kamu.
Prawoto sama Karsono pasti perlu muat ngasih teman-temannya. Eyang, Budiman menoleh mendengar suara Tito, anaknya, yang menyusul datang dengan mobil lain sepulang dari les matematika. Budi Muhargo langsung tersenyum lebar dan menyambut si kecil dengan pelukan hangat. Eyang, aku tadi lihat Eyang, kakung di televisi. Budiman seketika berpandangan dengan istrinya. Eyang kakung itu ternyata koruptor ya, Tito? Bukan sayang. Buru-buru Bude mendahului bicara. Eyang kakung bukan koruptor. Koruptor itu orang jahat. Eyang bukan orang jahat. Eyang cuma dituduh melakukan kejahatan. Orang-orang yang menuduh itu justru yang jahat. Kalau memang gak salah, kenapa Eyang mau ditahan? Bude Muhargo terdiam sesaat. Kalau sudah besar nanti, Tito akan tahu. Tidak semua yang tidak kita inginkan itu bisa kita hindari. Seperti halnya musibah. Nah, Eyang kakung saat ini sedang ditimpa musibah.